Baiklah adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan berdoa. Sekarang lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih hari ini Tuhan memberkati kami dalam kesehatan dan kekuatan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dimampukan atas pertolongan Tuhan semata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin memuji memuliakan nama Engkau. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan, menjadi perpujian dan kemuliaan bagi nama-Mu semata. Terima kasih Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Kita baca kitab suci dari Lukas 24 ayat 35 sampai 48. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini bacaan Injilnya lumayan panjang ya. Nah, di akhir bacaan, yaitu di ayat 43, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Memang, murid-murid Tuhan Yesus ada bersama Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus memulai karya keselamatannya. Mereka mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, mereka menyaksikan Tuhan Yesus membuat mukjizat. Bahkan mereka pun berada bersama Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sejak Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus berusaha meyakinkan murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus hidup secara utuh. Rohnya, jiwanya, tubuhnya, semua lengkap. Murid-murid dapat mengobrol, bahkan dapat menyentuh Tuhan Yesus. Dan mereka pun makan bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, artinya Ia telah mengalahkan maut dan berhasil menyelamatkan kita semua umat manusia. Mungkin adik-adik berkata, "Tapi kan aku masih kecil, belum bisa pergi-pergi untuk menjadi saksi Tuhan Yesus." Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus tidak usah pergi jauh-jauh kok. Kita bisa melakukan hal-hal kecil yang mencerminkan kasih Tuhan Yesus. Asal semuanya dilakukan dengan tulus untuk Tuhan Yesus. Apa saja misalnya? Kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita memberi perhatian yang tulus kepada orang yang sudah tua, atau kita menunjukkan rasa kasih sayang kepada mama dan papa dengan memeluk mereka, memberi senyum yang terbaik, lalu membantu pekerjaan di rumah, dan masih banyak lagi yang dapat kalian lakukan untuk menjadi saksi Kristus meskipun kalian masih kecil. Ya. Alat dan bahannya ada lem, alat warna, kertas HVS, kertas warna, alat tulis, dan juga gunting. Yuk kita mulai bikin aktivitasnya. Nah, pertama-tama kita ambil kertas HVS, kemudian kita lipat, dan lipat sekali lagi. Kemudian kita lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu, bagian sisi kiri kita lipat dan ditarik ke bagian sisi kanan. Begitupun sebaliknya. Buka sisi bagian tengah, kemudian kita lem. Bagian satunya lagi ya. Kita buka dan kita lem. Jadinya seperti ini deh. Sekarang kita akan hias. Nah,
Di sini adik-adik boleh berkreativitas. Kakak Rika tambahin rambutnya, kemudian mata dan kacamata. Di bagian dalam, kita akan membuat bagian gigi. Nah, adik-adik siapkan kertas berwarna merah, kemudian gunting sedikit, dan beri lem. Nah, di bagian atas, Kakak Rika menuliskan, "Aku saksi Kristus." Gimana caranya ya jadi saksi Kristus? Dengan cara berucap hal-hal yang baik, yang sopan, yang jujur. Lalu apalagi ya contohnya ya? Tidak menjelek-jelekan orang. Lalu apalagi ya kira-kira adik-adik? Adik-adik tuliskan ya. Akan mengumpulkan persembahan. Kita melakukan pujian, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Sesama kampung senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi diriku. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Sesama kampung senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi diriku. Dalam penutup kita menyanyikan lagu Engkau Tetap Raja. Kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik di rumah, sekarang tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan Engkau atur dan bimbing hidup kami, supaya kami senantiasa hidup berjalan menurut rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.